Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, sehingga kita semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Pemirsa Banjar TV yang dimanapun Anda berada, di dalam bulan Ramadan tersebut pasti kita telah mengetahui bahwasannya di dalam bulan Ramadan doa-doa khususnya bagi orang-orang yang mereka menjalankan ibadah Ramadan, maka doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sangat disayangkan apabila kita yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, namun kita kurang mengangkat tangan kita kepada Allah untuk berdoa, khususnya keselamatan bagi diri dan keluarga kita, umumnya bagi seluruh umat Islam, sehingga semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam hadis, di antaranya doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab sahih mereka, thalathatun la taraddu da'watuhum, tiga golongan orang yang mereka tidak akan ditolak doanya oleh Allah. Yang pertama, as-sa'imu hatta yuftir. Yang pertama adalah orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah. Sehingga sangat disayangkan apabila kita di dalam bulan Ramadan, maka kita enggan mengangkat tangan kita kepada Allah. Perbanyak doa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun permintaan kita akan dikabulkan di dalam bulan Ramadan tersebut. Berdasarkan hadis Nabi SAW, dakwah mustajab, diterima langsung oleh Allah. Bukankah kita telah mengetahui bahwasannya ibadah Ramadan yang memberikan pahala hanya Allah langsung kepada hambanya, tanpa hamba-hamba Allah seperti para malaikat, mereka tidak mengetahui balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dakwah, doa mustajab di dalam bulan Ramadan, sebagaimana Nabi mengatakan, doa orang berpuasa sebelum dia berbuka puasa, angkat tangan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melanjutkan al-imamul adil, doa yang tidak ditolak oleh Allah, yaitu seorang pemimpin yang mana seorang pemimpin tersebut adalah seorang yang adil. Doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pemimpin-pemimpin kita, apabila dia berjalan di jalan yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, tidak ada membedakan antara yang satu dengan yang lain, dia menegakkan seorang pemimpin seadil-adilnya, maka apa yang didoakan, diminta oleh Allah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melanjutkan da'watul mazlum. Yang ketiga adalah doa orang yang teraniaya, yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Banjar TV yang dirahmati oleh Allah, doa orang teraniaya, hati-hati terhadap orang yang teraniaya. Ketika dia mengangkat tangan kepada Allah, apa yang diminta pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan manusia yang apabila dia mengangkat tangannya kepada Allah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang berpuasa, sebelum dia berbuka puasa dia mengangkat tangan kepada Allah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemimpin yang adil, ketika dia menjalankan dengan keadilan, yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Ketika seorang pemimpin mengangkat tangan kepada Allah, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia seorang pemimpin yang adil. Yang ketiga adalah orang yang teraniaya. Apabila dia mengangkat tangannya kepada Allah, akan dikabulkan oleh Allah apapun permintaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, diberi kesehatan oleh Allah, diterima amalan ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.